Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di bawah dan maupun yang di balkon. Ya, selamat pagi termasuk yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini jauh lebih banyak yang hadir. Saudaraku yang saya kasih, ini minggu pertama bulan November. Ketika bicara November berarti kita sebentar akan masuk ke suasana Natal. Karena itu saya menyiapkan materi khotbah untuk supaya kita bisa memahami tentang kedatangan Tuhan atas kehidupan kita. Lalu kita juga belajar bersama-sama untuk memahami untuk apa kita ada dalam dunia ini. Ya, bisa jadi juga ada begitu banyak orang-orang yang tidak memahami tentang dirinya. Nah, kita akan belajar juga tentang citra diri, harga diri kita itu bagaimana di mata Allah. Nah, saudaraku, ini bagian pertama rencana Allah atas dunia ini. Ketika bicara tentang rencana Allah atas dunia ini, tentu tidak lepas dari saudara dan saya yang disebut dengan manusia. Mari kita buka Kejadian ya pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan tentu melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, begitu banyak pesan-pesan yang bisa kita lihat. Ya, kita perhatikan, karena itu kita mohon bersabar, karena ini berseri. Nanti ada yang terlewati yang tidak saya kupas secara khusus tentang hakikat dalam rumah tangga. Mengapa diciptakan Allah pria dan wanita, kenapa tidak laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Nah, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Dalam hal ini tahap pertama, pertemuan pertama kita. Nah, saudara yang saya kasih, ketika kita bicara rencana Allah, kita perlu juga memahami tentang Allah itu sendiri yang merencanakan. Saudaraku, nah saudara, kita harus mengimani, kita percaya bahwa kehidupan kita ini ada, ya, bukan oleh karena kebetulan. Ini perlu dipahami. Jadi kita bukan bahasa Jawa ujuk-ujuk ya, tiba-tiba mendadak kita ada di dunia ini. Ya, jadi kita harus percaya bahwa kehidupan ini ada bukan oleh karena kebetulan, atau alam semesta ini tercipta dari proses alami. Dari proses alami. Tetapi kita harus percaya bahwa ada yang menciptakan segala sesuatu. Ini prinsip. Jadi ada yang menciptakan segala sesuatu. Nah, dalam hal ini Allah. Jadi Allah itu bukan gagasan pikiran ataupun imajinasi manusia. Jadi ini yang penting ya perlu dipahami. Allah itu bukan gagasan pikiran. Jadi
Karena ada keajaiban dia lihat kalau kita buat Allah dengan cara berpikirnya kita. Ya. Nah saudara, tetapi dia adalah Allah yang ada. Harus kita akui bahwa Tuhan itu ada. Ateis tidak mempercayai hakikat Allah itu ada. Dia adalah Allah yang ada. Dan dia itu adalah pribadi. Perhatikan, pribadi yang menyatakan dirinya kepada kita manusia ciptaannya. Kalau kita belajar tentang pewahyuan, revelation, ya pewahyuan itu disebut ada istilah general revelation dan special revelation. Nah, jadi Allah menyatakan dirinya dengan dua cara. Jadi secara umum lewat ciptaannya, alam semesta, lewat sejarah, sehingga manusia nggak bisa tidak mengakui memang Allah itu ada. Ketika melihat kok ini bisa ada keajaiban-keajaiban dunia ini, ya terjadi musibah yang begitu hebat, kita pasti punya keyakinan ada kekuatan yang luar biasa di balik ini. Nah saudaraku, di samping itu ada yang namanya special revelation, yaitu penyataan, bukan pernyataan ya. Ada penyataan umum, Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat alam semesta ini. Yang kedua, penyataan yang khusus, yang spesial, yaitu diberikanlah kitab suci dan Yesus datang menjadi manusia untuk kita. Jadi Allah itu ada, jadi bukan rekayasa dari pikiran manusia. Allah itu ada, karena itu Allah menciptakan segala sesuatu. Nah saudara, kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 25. Kita melihat di situ setelah Allah menciptakan hewan yang hidup di udara dan di laut. Kemudian kita baca ayat 26 dan seterusnya. Pada hari ke-6 Allah menciptakan aneka jenis hewan yang mendiami daratan. Lalu kemudian dalam ayat 24-25 ya. Lalu dalam ayat 26-27 Allah menciptakan manusia. Jadi bila kita memperhatikan ya betapa beragamnya ya jenis hewan yang Allah ciptakan. Begitu unik ya. Kalau saudara berkunjung ke kebun binatang, begitu banyak hewan-hewan yang tidak kita kenal dan sehingga kita mengenal ketika di situ. Ya kita pasti akan terkesan atas keindahan, kreativitas dari Allah, karena Allah itu kreatif. Allah itu menciptakan. Lalu kemudian kita melihat bagaimana kesempurnaan dari kreativitas Allah itu begitu nampak di saat beliau menciptakan manusia. Jadi kreativitas Allah itu begitu tampak dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang utama, makhluk yang mulia. Saudaraku, kenapa demikian? Kenapa dikatakan utama dan mulia? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ayat yang kita baca tadi. Nah di sini memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun ada beberapa titik kesamaan dalam hal fisik ya dengan hewan tertentu, saudara bisa tahu ya, hewan tertentu agak mirip-mirip. Bahkan bisa memeluk kita, bisa mencium kita, seringkali saya lihat di video-video. Ya, tetapi ada jurang perbedaan yang tidak terjembatani dalam hal kemampuan moral, intelektualitas, dan spiritualitas. Ya ada kemiripan tapi mereka tidak memiliki seperti manusia adanya moral, intelektualitas, spiritualitas. Nah ini yang perlu kita pahami yang membedakan kita dengan hewan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan yang teramat mulia. Karena itu kita bicara tentang rencana Allah atas dunia ini lewat kehidupan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Karena dijadikan menurut gambar dan rupanya. Sehingga manusia itu begitu mulia. Begitu bermartabat manusia ini. Entah dari suku manapun yang namanya manusia. Manusia bermartabat, mulia, berharga.
Nah dari ayat Kejadian 1:26 ini ya dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kita baca tadi ayat 26. Jadi Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi manusia bukan terjadi dengan cara evolusi. Sehingga teori Darwin kita mentahkan. Bukan dari sebuah proses yang namanya evolusi. Selain memiliki citra diri Bapa, manusia juga diberikan power, diberikan kuasa. Nah hari ini kita akan belajar hal ini. Jadi kita punya citra dirinya Allah dan kita diberikan otoritas, diberikan kuasa. Nah inilah citra diri manusia yang azali, yaitu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah nanti kita akan belajar bagaimana kejatuhan manusia, lalu bagaimana alam mencari solusinya. Ya saudara yang saya kasih, manusia asali disebut pula manusia yang asli, yang murni, yang tidak bercela. Nah pada waktu itu jiwa manusia digambarkan seperti ada istilah itu tabula rasa. Tahu ya, tabula rasa selembar kertas yang putih dan kosong. Serta mencerminkan kemuliaan Tuhan. Manusia begitu bersih, begitu mulia manusia. Misalnya waktu itu. Nah saudara, ada dua hal yang hendak ditekan dalam bagian yang kita baca ini. Pertama, Allah menciptakan manusia setelah ia menciptakan yang lain. Perhatikan. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang terakhir. Muncul pertanyaan, kenapa kok tidak manusia yang pertama diciptakan? Nah, ini kan pertanyaan yang bisa jadi agak konyol kalau kita tidak realistis. Tentu ada maksudnya, Allah menciptakan manusia setelah dia menciptakan yang lain. Manusia diciptakan pada urutan ciptaan yang terakhir. Di sini untuk menyatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik bagi manusia bahwa ia menciptakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Jadi perlu disediakan sarana prasarananya. Ya, ada daratan, ya, ada semua planet diberikan semua untuk kita, baru manusia diciptakan. Di situ menunjukkan Allah itu baik. Artinya apa? Allah mempersiapkan segala sesuatu. Allah mempersiapkan segala sesuatu, Allah mempersiapkan apapun kebutuhan manusia. Ini jadi prinsip yang perlu kita pegang. Kenapa kok manusia terlalu khawatir dengan hidup ini? Ya. Kemarin saya berkumpul, ada Pak Didit, teman-teman pejuang GBT, masih gereja itu kecil, ada saudara Marbun Maulana dari Jakarta, arsitektur, lalu ada Pak Sugiharto, arsitektur juga, lalu ada Pak Krismawan, lalu juga ada Bumi, ya lalu siapa lagi? Dit? Mas Samsul, ya kami duduk bersama, kami cerita. Bagaimana mereka waktu mahasiswanya sepertinya enggak prospek. Lalu ketika Pak Sugiharto datang, dia bicara dengan saya, karena dia adalah ketua arsitek Jawa Tengah. Dia memimpin ketua arsitek Jawa Tengah. Beliau katakan, Om, mereka sudah biasa panggil saya Om, memang kalau kita bicara tentang Tuhan ya, kita tidak habis pikir. Ya, Tuhan itu memelihara anak-anaknya. Saya begitu kagum. Bagaimana mereka dulu berjuang sebagai mahasiswa, ya tidak meyakinkan, lihat dari wajah, kerut mukanya, sekarang mereka sudah jadi orang semua. Artinya masuk sukses. Nah, jadi kita belajar. Jadi Allah menciptakan manusia setelah dia menciptakan yang lain. Karena apa? Apa yang dibutuhkan manusia disediakan dulu. Di sini kita melihat Allah itu baik. Yang kedua, dalam penciptaan itu dikatakan, kalau kita melihat ya, respon Allah ya ketika menciptakan itu luar biasa. Allah melihat semuanya itu baik. Ya, semuanya itu baik. Artinya apa? Tidak ada penciptaan yang dikatakan tidak baik. Jadi apa yang dikerjakan, diciptakan oleh Allah itu baik. Menarik ya.
Minta maaf saya melewati kalau kita bicara tentang penciptaan ini unik. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah menciptakan itu dari ex nihilo dalam bahasa Latinnya. Dari yang tidak ada menjadi ada, hanya cukup dengan berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Tapi menciptakan manusia beda. Ya. Yang jelas kita melihat setiap Allah menciptakan dikatakan baik. Jadi tidak ada penciptaan yang dikatakan tidak baik, semuanya baik. Tapi ketika kita mengamati Kejadian 1 ayat 31, ada respon yang berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dikatakan, ya dalam ayat 31 bagian akhir dikatakan, sungguh amat baik. Jadi ada kalimat sungguh amat baik, yang lainnya baik. Sekarang ada sungguh amat baik. Jadi kata ini memiliki arti bahwa Allah begitu senang atas apa yang diciptakan, ada rasa senang, ada rasa puas ketika melihat manusia yang diciptakan. Ya, saudara, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dari yang terkecil sampai yang paling besar mendatangkan sukacita bagi Allah. Jadi semua merupakan sebuah paduan yang sangat indah. Ya, panduan yang sangat indah. Disinilah kepuasan sang Khalik dilukiskan dengan bahasa yang padat, jelas, dan lugas. Nah, saudara, coba kita amati Kejadian 1, 26, 31 lebih detail lagi. Pertama kita melihat bahwa manusia itu ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagi orang-orang awam muncullah pertanyaan, apa sih makna gambar dan rupa itu? Kalau dalam bahasa sederhana itu, gambar itu adalah gambar yang asli, ya serupa, rupa itu ya turunan atau fotokopi. Tapi ada baiknya kita melihat dari teks bahasa aslinya, kata gambar dari kata selem. Yang diturunkan dari akar kata Ibrani, ya bahasa asli Alkitab, yang berarti mengukir, memotong. Nah, ketika menciptakan cakrawala, terang, jadilah terang. Tapi menciptakan manusia enggak seperti itu. Ya, mengukir, memotong. Jadi ada unsur seni, cipta yang luar biasa, bukan berdasarkan sabda, kata-kata, jadilah terang. Saya katakan tadi, ex nihilo, dari bahan yang tidak ada menjadi ada. Nah saudaraku, maka kata ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan ukiran berbentuk binatang atau manusia. Jadi ketika kita aplikasikan atau kita terapkan pada penciptaan manusia dalam Kejadian 1 ini, jadi kata selem ini mengindikasikan bahwa manusia itu menggambarkan Allah. Jadi manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Jadi ini menggambarkan Allah, artinya manusia itu merupakan representasi Allah. Kalau ingin lihat Allah, lihatlah manusia. Luar biasa kan? Itu harapannya Allah. Jadi kita ini adalah representasinya Allah. Sayang ya, karena manusia berdosa. Nanti saya akan kupas nanti di minggu yang akan datang. Ya, manusia gagal. Tapi tujuan utama itu. Jadi manusia diciptakan supaya manusia dapat ya menyatakan Allah lewat hidupnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, kata rupa. Kata rupa dari kata demut. Saya katakan tadi bisa berarti salinan atau fotokopi. Serupa. Ya. Nah, kata demut ini dalam teks bahasa Ibrani artinya menyerupai. Ini ya kalau dalam teologi kita membahas butuh waktu yang cukup panjang. Bicara gambar dan rupa. Tapi saya mengambil aja sarinya, intinya saja. Ya. Nah, saudaraku, jadi orang bisa berkata bahwa kata demut di Kejadian 1 ayat 1 ini mengidentifikasikan bahwa gambar tersebut juga merupakan
keserupaan. Keserupaan. Gambar. Ya, yang menyerupai kita. Jadi kedua kata yaitu kata gambar dan kata rupa memberitahu kepada kita bahwa manusia itu mempresentasikan Allah dan menyerupai Allah. Perhatikan ada keterangan dalam hal-hal tertentu. Kita tahu Allah itu adalah roh yang tidak nampak, ya. Maka ada keterangan menyerupai Allah dalam hal-hal tertentu. Tadi kita bicara tentang spiritualitas, ya itu. Nah, saudara, yang kedua, kita belajar dari bagian ini, manusia diciptakan dengan cara yang unik. Manusia itu unik. Ya, jika Tuhan menciptakan ciptaan yang lainnya seperti kalimat perintah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Tapi ketika bicara tentang penciptaan manusia, Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang khusus. Tadi dikatakan melukis, memotong. Dikatakan dalam ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menarik kalau kita lihat kata menjadikan dengan ayat 1 beda. Beda maknanya. Damai 1 pada mulanya Allah menciptakan. Di sini menjadikan. Yang menarik dikatakan tadi di sini, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudaraku, baiklah kita menjadikan manusia. Lalu ada yang berkata, kok ada kata ganti kita? Ya, berarti Allah itu jama, Allah itu banyak. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah di sini dari kata Elohim, ditulis dalam bentuk plural, bukan singular, jamak. Jadi kata Allah, lalu ayat 26 menggunakan kata ganti kita. Artinya apa? Di situ ketiga pribadi Allah terlibat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat, kita percaya bahwa Allah kita itu satu. Begitu banyak ayat menjelaskan. Tapi aneh dari seberang teman-teman kita mengatakan Allahnya orang Kristen tiga. Tidak. Nah, ini perlu ada pembahasan khusus di kelas tentang Tritunggal. Sesungguhnya Allah itu satu. Dengan tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal terlibat dalam penciptaan. Nah, saudara yang saya kasih, ada dua tahapan dalam penciptaan manusia kalau kita meneliti dalam ayat 7. Ya, dalam ayat 27, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, pasal 2 ayat 7, pasal 2 ayat 7. Saya lengkapi pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk. Nah, perhatikan kata membentuk. Ada kata menciptakan, kata menjadikan, kata membentuk. Ya, dalam bahasa Ibrani ada kata bara, ada kata asa, ya. Kita lihat. Next time saya akan jelaskan itu. Saya lewati ayat 7 lagi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Perhatikan. Dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu kemudian menghembuskan nafas hidup. Sehingga manusia itu disebut dengan makhluk hidup. Yang hasilnya adalah tunggal. Perhatikan tunggal. Yaitu manusia yang berupa satu kesatuan. Tanah adalah bahan kebendaannya dan nafas Allah yang memberi hidup. Nah, tampak kesatuan dari kedua hal tersebut masing-masing tidak dapat berfungsi. Kalau bicara tentang tanah itu ada kaitan erat dengan tubuh yang kelihatan ini, darah, secara medis begitu ya, darah semua yang nampak.
lalu kaitan dengan diberikan nafas tadi, itu kaitan erat dengan roh, dengan hati, dengan pengertian. Nah, jadi ada dua aspek tapi nyatu dalam diri manusia. Ini menarik ya, kalau berdiskusi juga ada istilah namanya dikotomi, ada kisah juga, cerita juga tentang trikotomi. Ya, yang dikotomi memahami bahwa roh dan jiwa itu satu sama dan tubuh. Sementara trikotomi ada tubuh, ada jiwa dan ada roh. Nah, saudaraku, jadi manusia diciptakan dari materi, debu, tanah. Dan non-materi. Jadi materi dan imateri. Nah, jadi ketika kita mati nanti, yang bersifat materi itu ada dikubur, kembali menjadi tanah. Yang imateri bersama dengan Tuhan, kalau dia dalam Tuhan Yesus, ada kepastian di surga bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau dia di luar Tuhan Yesus, ya tetap hidup, tapi neraka tempatnya. Yang bersifat imateri. Nah, saudaraku, jadi sekali lagi manusia diciptakan dari materi, debu tanah, dan non-materi, yaitu nafas hidup dari Allah. Yang menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita melihat dalam Yakobus 2 ayat 26, kematian itu memisahkan badan dari roh. Saya katakan tadi, badan dari roh, yang dikotomi badan, jiwa, dan roh, bisa. Nah, lalu kemudian kita melihat Allah mengakhiri pekerjaannya dengan satu sentuhan pribadi. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, debu tanah maksudnya, dan memberinya hidup dengan menghembuskan nafasnya sendiri. Jadi dengan demikian manusia memiliki keunikan. Keunikan dibanding dengan ciptaan lainnya. Yaitu manusia memiliki, ingat, bagian materi tubuh dan non-materi jiwa dan roh. Saudaraku, manusia memiliki gambar atau rupa Allah. Manusia memiliki gambar atau rupa Allah dalam pengertian yang paling sederhana, itu berarti manusia dibuat menyerupai Allah. Ya, kita camkan ini, begitu mulianya manusia ya. Saudara, Adam memang tidak serupa dengan Allah dalam arti memiliki darah dan daging. Karena Allah itu roh. Adam ada darah dan daging. Ya. Alkitab berkata, tadi kita nyanyi tentang dalam roh dan penyembahan. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Ketika wanita Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia merasa dia melakukan ibadahnya. Ya, ke Bukit Gerisim beribadah. Dia juga menyembah. Tapi Yesus langsung menohok bahwa walaupun dia beribadah cuma secara lahiriah, sementara hidupnya enggak beres. Sehingga Yesus berkata, Bapa menghendaki ya kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa demikian? Karena Allah itu adalah roh. Karena itu, kalau Allah itu roh, kita menyembah dengan roh kita. Nah, roh yang sudah dipulihkan. Ya, kita tahu bahwa manusia itu berdosa, ya. Karena itu perlu dibereskan. Menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ya, roh yang dipulihkan. Kita semua bisa mengatakan saya beragama, tapi sejauh mana hubungan orang beragama itu dengan Yesus sendiri? Jadi roh yang dipulihkan. Harus bertobat, harus menerima Yesus. Lalu kemudian dalam kebenaran. Artinya kalau bicara harafiahnya tidak ada kebohongan, ya, tidak ada kemunafikan, betul-betul ya beribadah di dalam kebenaran. Karena kita memiliki keberadaan ya dengan tubuh ya beda dengan Allah yang tanpa tubuh. Tapi perhatikan, tubuh Adam mencerminkan hidup Allah. Karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk pada kematian. Jadi di awal penciptaan, ini keunikan manusia, di awal penciptaan manusia tidak dirancang untuk mati.
hidup. Tapi Tuhan memberikan ada tanggung jawab. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan akan mati secara rohani. Nah, disinilah keunikan manusia yang berbeda dengan binatang. Jadi yang pertama kita lihat tadi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, manusia diciptakan begitu unik, berbeda dengan makhluk yang lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat manusia diciptakan supaya berkuasa atas ciptaan lain. Ini kabar baik untuk kita. Jadi ini rencana Allah. Manusia diberikan kepercayaan. Tadi saya katakan di awal, manusia diciptakan menurut citra diri Bapa. Jadi ada citranya Allah dalam diri manusia karena manusia itu mencerminkan Allah, serupa dengan Allah. Saudaraku. Nah, lalu kemudian di samping itu manusia diberikan otoritas, diberikan kuasa. Berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, dari sini kita melihat bagaimana dalamnya ikatan antara Tuhan Sang Pencipta yang superior dengan kita manusia yang diciptakannya yang inferior. Lebih dalam lagi kita mengenal relasi hubungan kita yang dalam. Ketika Tuhan Pencipta semesta alam menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Harus datang menjadi manusia yang sempurna. Yang bisa menjadi substitusi, pengganti dosa manusia. Jadi begitu dalamnya hubungan Allah dengan manusia. Nah, kerap kali manusia tidak menyadari hal ini. Ya, manusia tidak sadar kalau Allah menciptakan manusia begitu luar biasa. Tuhan menaruh perhatian yang begitu besar kepada manusia. Sampai datang menjadi manusia, rela menjadi hamba. Ya, rela mengosongkan dirinya, membuat dirinya no reputation, tanpa reputasi. Membuat dirinya nothings, bukan apa-apa. Sampai menjadi hamba. Bahkan memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Begitu besar perhatian Allah kepada kita. Karena apa? Karena ada rencana yang luar biasa bagi Allah lewat kehidupan manusia. Mari kita pahami hal ini. Jadi kita ini bukan sekedar ada akibat karena adanya pernikahan 2 minggu lagi, karena besok minggu depan ada tamu dengan tim, ada vokal group, ya, ada kesaksian, ada pengkhotbah yang mengisi di minggu ketiganya, minggu keempat saya akan mengupas betapa pentingnya pernikahan itu di mata Allah. Saudaraku, kita melihat begitu besar perhatian Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak biarkan kita terus ada dalam dosa, karena Allah punya rencana. Memang butuh waktu yang cukup panjang. Ingat, minggu lalu saya sampaikan, ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah datang menghampiri Adam dan Hawa. Di manakah kau? Luar biasa. Bagaimana besar perhatian Allah. Allah tahu, karena dia maha tahu. Ya, ketika Adam bersembunyi, Allah tahu. Karena Allah juga omniscient, maha tahu. Dan omnipresent, maha hadir. Dia tahu Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka menutupi ketelanjangan mereka. Allah gantikan dengan kulit hewan untuk menutupi. Dan Allah berkata, lewat keturunan kalian yang akan meremukkan kuasa si ular. Disitulah manusia mulai berproses. Bagian membangun hubungan dengan Allah. Manusia gagal dan gagal dan gagal. Lalu muncullah umat pilihan Allah, umat Israel. Allah setting ketika mereka ada di Mesir. Allah minta kepada Musa, bawa mereka keluar dari Mesir. Untuk menjadi umat pilihanku. Supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Di situ perhatian Allah. Allah punya tujuan agar manusia punya relasi dengan Allah. Bawa mereka ketika mereka sudah sekian ratus tahun. Sudah terlupakan segala jasa Yusuf di kerajaan Mesir. Allah ingat, Allah panggil Musa, bawa mereka keluar. Setelah ditetapkan Israel sebagai umat pilihan Allah,
Israel pun gagal dan gagal dan gagal. Ya. Lalu kemudian Allah memberikan perwujudan penggenapan dari janjinya kepada Adam dan Hawa. Lewat Nabi Yesaya, lewat seorang gadis, akan lahir seorang anak namanya Immanuel. Yesaya 7:14. Kepada umat Israel lewat Nabi Mika disebut tempat kelahirannya di Bethlehem, Efratah. Dan ajaib, Yusuf dan Maria yang sedang bertunangan lalu kemudian menikah, setelah diteguhkan oleh malaikat, setelah hamil tua menjelang kelahiran bayi Yesus itu, ada perintah untuk mengadakan sensus penduduk. Karena mereka keturunan dari Raja Daud, mereka pergi ke Bethlehem karena Bethlehem kotanya Daud. Situ, dan disitulah mereka lahir. Jadi apa yang dikatakan jauh sebelum itu sudah betul-betul digenapi. Yesus datang. Yesus datang cuma sederhana, membawa misi untuk mati sebagai tumbal, korban untuk menebus dosa manusia. Jadi kita melihat begitu besar perhatian Allah kepada manusia. Saudaraku, jadi Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu sungguh-sungguh amat baik. Dan kita percaya bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu begitu sangat sempurna. Termasuk juga dengan setiap kita yang terlahir di dunia ini sempurna. Saudaraku, menjadi gambar Allah adalah menjadi wakil Allah di dunia ini. Ini bukan semata-mata privilege, artinya hak istimewa, melainkan juga tanggung jawab. Jangan hanya kita berkanjang, berdiri dengan pemahaman, ini cuma privilege, hak istimewa, tapi ini juga menjadi tanggung jawab. Semakin besar hak diberikan, semakin berat pula kewajibannya. Menjadi gambar Allah bukan hanya memiliki sejumlah potensi ilahi, tapi bagaimana mewujudkan potensi tersebut bagi kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Sehingga kita berkata, Soli Deo Gloria. Sangat disayangkan begitu banyak orang punya potensi hanya untuk kepuasan diri sendiri. Bukan Soli Deo Gloria, tapi Soli Ego Gloria. Hanya dirinya yang ingin dipuji, dibanggakan. Pada semua potensi yang diberikan ini, hanya ditujukan kembali kepada Allah. Ingat, kita punya tanggung jawab. Ya, saudaraku yang saya kasih, apa maksud Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Ya, sederhana, supaya manusia bisa mengelola dunia ini. Manusia yang dihadirkan dalam dunia ini bisa mengelola segala isi dunia ini dengan tujuan supaya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi sekarang ini? Dunia begitu banyak dirusakin oleh manusia sendiri. Demi untuk kepuasan diri sendiri. Ya, sangat disayangkan. Begitu banyak terjadi perubahan-perubahan iklim karena ulah manusia. Sangat prihatin. Ekologi menjadi rusak. Mengapa ada kami dalam kelas etika terapan banyak menyinggung tentang hal ini. Ya sayang, diberikan privilege tapi tanggung jawabnya enggak ada. Jadi kata-kata yang digunakan untuk menyatakan tugas manusia itu kita lihat dalam ayat 28. Mari kita lihat. Tidak semua ayat ini saya bahas. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, yaitu Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saya tidak membahas tentang beranak cucu, ya minggu ketiga nanti. Kita lihat sini ada kata, taklukkanlah, berkuasalah. Inilah tanggung jawab kita. Taklukkanlah, berkuasalah. Adalah kata-kata lazim yang digunakan untuk kata taklukkanlah, kata berkuasalah. Itu kata-kata yang ditujukan kepada kekuasaan raja atau presiden sekarang ini, pemerintah. Mereka diberikan
tanggung jawab itu. Saudara, lalu apa maksudnya? Apa tujuannya? Manusia diberikan perintah untuk menaklukkan, untuk berkuasa. Ya, agar manusia diaturkan. Bukan untuk menjadi raja dunia, melainkan mewakili raja. Perhatikan ya. Mungkin jabatan raja, tapi sebenarnya mewakili raja. Raja siapa? Raja di atas segala raja, yaitu sang pemilik dunia. Jadi manusia cuma diberikan hak istimewa tadi, privilege. Tapi bukan menyalahgunakan tanggung jawab itu. Jadi mengelola bumi ini, saudaraku, yang untuk sang raja. Jadi tindakan manusia yang merusak alam yang miliknya Allah itu adalah tidak berkenan, bahkan berdosa di hadapan Allah. Berapa tahun yang lalu saya diundang melayani di Kutai Barat, ya di Melah, tempat alumni kita di sini, Frans Tiwo. Saya dari Balikpapan menuju ke Melah, membutuhkan waktu 10 jam naik travel. Saya begitu sedih melihat kiri kanan berlubang daratan. Karena akibat penambangan batu bara. Menjadi danau-danau buatan, tapi bukan danau sungguhan. Aneh, isinya diambil, tanahnya enggak dirawat. Rusak alam ini demi kekayaan manusia. Pada manusia diatur bukan untuk menjadi raja dunia, melainkan mewakili raja di atas segala raja, sang pemilik dunia itu. Yang kedua, kerusakan alam berarti pula berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Maka jangan kaget. Kita sekarang mengalami perubahan iklim yang sangat-sangat tidak enak, panasnya minta ampun. Habis saudara ke teman saya berapa kali, ada 2 kali pergi ke daerah kutub. Daerah es itu banyak mencair. Ya, lama-lama dunia ini akan tenggelam. Saudaraku, dirusakin oleh manusia itu sendiri. Nah artinya apa? Konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan ilahi yang diberikan kepada manusia itu akan dirasakan paling berat oleh manusia itu sendiri. Sangat disayangkan kan? Alam menciptakan alam semesta ini, dunia ini, daratan ini untuk kepentingan kita. Supaya kita bisa menikmati. Akhirnya apa? Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari orang tersebut. Ingin menjadi raja. Menyalahgunakan. Ini menarik dalam etika terapan banyak bicara tentang hal ini. Tentang ekologi. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 hal yang merupakan tanggung jawab kita. Pertama, manusia dan alam adalah ciptaan yang tidak terpisah. Kita membutuhkan alam. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi manusia dan alam adalah ciptaan yang tidak terpisahkan. Manusia diciptakan untuk berkuasa atas alam ini. Dan juga menaklukkan alam ini. Maksudnya apa? Agar manusia tidak tunduk kepada alam. Sebagai simbol dari kuasa-kuasa yang dianggap ada padanya. Jadi manusia, saudaraku, berkuasa atas kuasa alam karena dia diberi kepercayaan. Untuk apa? Untuk mengelola alam. Supaya apa? Supaya manusia bisa hidup. Jadi kita diberikan tempat di dunia ini untuk mengelola bumi ini. Kebetulan saya ada di sebuah organisasi keagamaan, yaitu PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Ada 83 sinode yang bergabung di Aras Nasional nama PGPI. Salah satu perencanaan kami yang masih belum terwujud penuh, menanam pohon-pohon di pinggir pantai. Supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik. Alam begitu banyak dirusakin. Jadi manusia dan alam yang diciptakan Allah itu tidak terpisah. Kita membutuhkan alam. Karena itu kita perlu mengelola. Yang kedua kita belajar sini, alam adalah rumah kita. Alam adalah rumah kita. Sayang ya, karena keserakahan, kerakusan manusia tidak menyadari hal ini.
Di luar alam manusia tidak menemukan kehidupan yang layak. Walaupun ada upaya untuk tinggal di planet yang lain, Mars. Saya yakin tidak. Allah sudah mendesain, merancang ya bumi ini tempat kita. Di sini manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaannya secara bertanggung jawab. Kalau kita tahu bahwa alam ini adalah rumah kita, marilah kita bertanggung jawab. Karena Allah punya rencana lewat kita untuk dunia ini. Saudaraku, sebagai contoh, ya kita mengimani bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah. Kalau kita percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita, maka seharusnya menjadikan kita ini pelaku firman dalam memeliharanya. Misalnya dengan berupaya mengurangi, misalnya saya singgung tadi panasnya bumi. Caranya bagaimana? Menanam pohon-pohon, serta matikan lampu dan alat-alat elektronik bila tidak kita gunakan. Itu menolong. Mengapa ada upaya di kota Semarang seringkali ya berapa jam kita matikan lampu untuk supaya alam ini bisa terpelihara. Ada upaya pemerintah, bahkan sekarang kita melihat di Kudus Polytron menciptakan motor dengan listrik dan sangat murah. Tidak lagi memikirkan beli bensin, tidak lagi memikirkan untuk oli, dan sangat ngirit. Dan yang paling penting bukan masalah iritnya, tapi untuk lingkungan. Saudaraku, itu sebagai contoh. Nah saudaraku, kita melihat sebagai konklusi. Dosa yang menyebabkan gambar Allah dalam diri manusia itu tidak berfungsi dengan benar. Kenapa manusia begitu serakah? Sampai mengabaikan tanggung jawab sebagai umat yang diutus untuk mengelola dunia ini, yaitu dosa. Dosa menjadi penyebab. Ya, sehingga kita tidak mampu menjalankan misi ini. Manusia hidup bukan untuk kemuliaan Allah. Yang dikejar adalah kemuliaan dirinya, menjadi orang yang kaya. Dan dia tidak sadar kenapa dia menjadi kaya. Dia menjadi kaya juga untuk menolong yang tidak kaya. Harusnya begitu hidup ini. Tapi kenyataan tidak. Bila perlu orang-orang yang miskin ditindas. Makanya konsep Kristen tidak seperti itu. Kalau saudara diberkati, berkati orang lain yang sedang membutuhkan. Saudaraku, hanya satu jalan untuk memperbaiki semuanya ini. Kalau kita menyadari bahwa manusia jatuh dalam dosa-dosa menyebabkan gambar Allah itu menjadi rusak sehingga kita tidak berfungsi dengan benar. Caranya untuk memperbaiki itu adalah mengizinkan Allah memperbarui gambarnya di dalam diri kita oleh karya penyelamatan Yesus Kristus. Nah kita bersyukur kita sudah ada di dalam Kristus. Marilah kita jalani fungsi kita sebagai orang sudah diperbarui. Saudaraku, jadi berdasarkan teks yang kita baca tadi, yang membedakan manusia dan Allah ialah manusia berkuasa atas segala makhluk ciptaan Allah yang di bumi. Karena apa? Karena manusia diberi kuasa oleh Allah. Sedangkan Allah adalah pemilik kekuasaan tertinggi atas segala makhluk di bumi ini. Karena dialah adalah sang pencipta, sehingga dialah yang layak ditinggikan. Jadi pada hakikatnya manusia merupakan cerminan dari beberapa sifat Allah. Tujuan penciptaan manusia berdasarkan konteks yang kita baca tadi. Jadi manusia diciptakan untuk berhubungan dengan ciptaan yang lain. Ingat, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Mengapa kita menikah? Itu karena kita didesain sebagai makhluk sosial. Saudaraku, ini bedanya. Ya, kita perlu pahami. Dan sesama manusia perlu kita bangun di mana Allah menghendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Itu akan kita kupas nanti. Jadi Allah menciptakan manusia untuk memenuhi rencananya dan seluruh makhluk ciptaannya memuliakan Dia. Itulah yang menjadi harapan Allah. Gambar Allah yang ada pada manusia mencerminkan kepribadian Allah. Itu terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bagi kita yang sudah ditebus dari dosa, marilah apapun yang kita lakukan. Ketika kita melayani Tuhan sebagai pemusik, pemuji,
Atau sebagai jemaat, sebagai orang-orang Kristen, ingat, tujuan hidup saya cuma satu. Kalau saya diberikan potensi, skill, kecakapan, karunia rohani, itulah privilege, hak istimewa. Yang harus saya gunakan dengan tanggung jawab. Kalau kita punya konsep seperti ini, kita punya gairah dalam hidup ini. Karena Allah punya rencana untuk saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu berat tangan, berat hati untuk ambil bagian terlibat dalam segala aktivitas yang Allah berikan pada kita. Karena potensi diberikan untuk kita gunakan. Sangatlah naif, celaka kalau potensi ada dan tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sangat celaka sekali. Artinya kita manusia yang tidak tahu diri. Diberikan potensi, namun potensi tidak digunakan. Sebagai orang-orang sudah ditebus oleh Allah, kita sadar. Karunia apa yang sudah Tuhan berikan pada saudara? Talenta apa? Mari kita gunakan. Pak Didit dengar sendiri kesaksian saya dengan teman-teman. Ya, bagaimana saya berupaya mendekati birokrat. Ya, dengan berapa teman. Ketika orang sibuk pilkada, saya juga ikut terlibat. Kenapa? Tujuan saya cuma satu. Bagaimana gereja di kota Semarang ini bisa melayani dengan baik. Bersyukur dengan Bapak Wali Kota yang luar biasa. Satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki peraturan wali kota yang sangat spesial untuk gereja. Ini sudah terdaftar 8 gereja lebih, ada menyusul berapa gereja lagi yang sudah keluar izin IMB-nya. Gereja sudah lama ada, tapi belum ada izin dan ketakutan karena aturan-aturan begitu ketat dengan ketentuan SKB 2 menteri. Tapi Bapak Wali Kota Semarang bikin aturan. Bersinergi dengan FKUB. Dan FKUB diambil dari ormas-ormas. Dari ormas di mana saya ada di situ, BAMAK ada di situ, BAMAK, lalu ada PGKS, Persatuan Gereja Kota Semarang ada. Dengan tokoh agama lain, mereka duduk bersama-sama dan luar biasa. Sudah puluhan kali saya bertemu baik acara Kesbangpol, FKUB, sebagai pendeta yang gembala. Saya hadir, duduk bahkan minggu yang lalu di Kesbangpol Jawa Tengah. Kita lagi memikirkan bagaimana untuk suasana politik tahun depan. Saya tidak berpolitik. Bagaimana sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bagaimana membawa umat. Saya bersyukur. GBT yang ada di Puspowarno sudah puluhan tahun, jauh sebelum gereja ini ada. Tidak punya izin. Saya kata pada pendeta Jepri, urus. Tahu enggak berapa duit urusnya? Hanya 88.000. Ngurus di Pemkot, beres, keluar izin. Dengan 5 tokoh agama, tanda tangan. Enggak perlu 90, tanda tangan 60. GBI di Banyumanik, Serondol itu, sudah keluar izinnya. Sekitar 3 minggu yang lalu, keluar. Sebentar lagi JKI, Pak Yos, omnya Ika. Minggu yang lalu, hari Jumat, sudah diverifikasi oleh FKUB, tinggal keluar waktunya. Maaf, itu upaya kami sebagai pendeta. Saya terjun, tidak semua pendeta. Bagaimana bisa ambil bagian? Karena ini tanggung jawab. Saya merasa saya punya skill, kecakapan dalam bidang itu, saya terjun. Maaf, ini online juga ya. Tidak biasa. Di gedung wali kota ada keluar ucapan, Shalom, puji Tuhan. Kalau saudara masuk sana, Shalom, puji Tuhan. Itu pengalaman. Dan saya merasakan bagaimana seorang pendeta juga dihormati ketika pelantikan wali kota dengan wakil wali kota. Di situ pejabat tinggi ada semua, saya masuk ruangan VIP, Bapak Wali Kota langsung memberikan sambutan dan kata, ini kenalkan pendeta saya. Pada beliau Muslim. Dia sangat. Jadi mari kita belajar bersama, bergandengan tangan. Kita diberikan mandat ilahi. Ya, ada mandat spiritual dalam gereja untuk memuridkan jadi semua bangsa murid Tuhan. Bersyukur Bapak dokter ada bersama. Itu salah satu mandat untuk membawa teman-teman yang belum terjangkau datang kepada Tuhan.
Tapi ada mandat pembangunan. Mandat pembangunan inilah perlu kita membangun masyarakat. Bagaimana dunia ini enak dihuni. Iya. Mari saudaraku, saya tidak memperpanjang. Apa yang saya bisa bagikan ini menolong kita. Sebagai manusia yang diciptakan segambar Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk menaklukkan segala ciptaan Allah sebagai tanggung jawab atas kedaulatan Allah sebagai wakilnya Allah, saudara dan saya di bumi ini. Mari kita bawa sebagai representatifnya Allah. Kita mewakili Allah di dunia ini. Mari kita menjadi berkat di dunia ini. Mulai dari gereja. Yang punya potensi ambil keputusan. Saya mau bergabung dalam pelayanan. Saya tadi terharu tadi pagi datang. Yang menyambut jemaat di atas, bapak ibunya. Dibawa putrinya. Saya terharu. Jadi satu keluarga ini karena kebetulan anaknya tunggal. Melayani bersama-sama. Alangkah indahnya kita bisa ambil bagian. Karena kita diberikan privilege, hak istimewa. Sekaligus tanggung jawab. Mari jangan tunjukkan sikap pemberontakan kita. Rugi kalau kita berontak. Kita malu-maluin saja berontak. Ya, belajar submit, tunduk kepada Allah. Kalau kita submit kepada Allah, maka kita belajar menundukkan diri sebagaimana kita sebagai anak dengan orang tua kita. Kita tunduk, suka atau enggak suka, itu orang tua kita. Di gereja pun juga sama, ada orang tua rohani yang perlu kita tunduk, submit. Kalau kita punya sikap ini, saya yakin kita akan diberkati Tuhan dan kita akan berdampak. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang menghampiri Allah.